Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriandi dari UPT SDN 2 Rantau Tijang. Saya Yulistia Dewi dari SMA Negeri 1 Pardasuka. Saya Susilo Destian Marga dari UPT SD Negeri 1 Pardasuka Timur. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Dengan fasilitator Bapak Ayub MPD. Pengajar praktik Bapak Wan Novia Indrawan. Video kali ini kami akan memperagakan simulasi praktek coaching menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ajo, Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Andi. Selamat siang. Siang. Gimana nih perasaan hari ini? Alhamdulillah Hari ini menyenangkan. menyenangkan. Ya? Iya. Nggak banyak lembah. Sedikit. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Ajo, Bu Yuli, kita akan berperan untuk melakukan proses coaching, gitu ya. Iya. Nanti Bu Yuli sebagai coach dan Pak Ajo sebagai coaching. Siap. Tapi jangan lupa yang paling terpenting dalam melakukan coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua ada mendengarkan secara aktif menggunakan rasa. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. 3 kompetensi itu harus ada dulu ya. Iya Pak. Oke. Setelah ada 3 kompetensi itu, Bu Yuli selaku coach, mana nih yang akan Bu Yuli kembangkan atau fokusnya di kompetensi yang mana? Iya. Saya akan lebih fokus ke mendengarkan secara aktif Pak. Tentunya dengan tidak meninggalkan alur Tirta. Ya, baik, bagus sekali. Baik, kalau sudah tahu alurnya, mari kita mulai saja coaching pada hari ini. Monggo, silakan. Jadi gini ya Ibu Yuli, terkait dengan masalah yang saya ceritakan kemarin kan belum lengkap tuh. Jadi saya mau menceritakan lagi terkait anak saya itu yang masih kurang dalam pembelajarannya. Di kelas membaca masih sulit gitu kan. Ternyata setelah saya cari tahu memang dari keterbelakangan orang tuanya seperti itu. Orang tuanya memang ibunya sudah meninggal, tapi dia diurus dengan ibu tirinya dengan bapaknya menikah lagi. Jadi ibunya itu mempunyai bibi, adiknya itu di luar negeri seperti itu. Tapi sama keluarga bapaknya itu malah dimanfaatkan dengan iming-iming anak tersebut gitu, minta uang yang banyak gitu untuk membayar, tapi pembayaran itu tidak untuk di sekolahan seperti itu Ibu Yuli. Iya, jadi Pak Ajo, tujuan kita ngobrol hari ini Tujuannya sebenarnya masalah riskan ya Ibu Yuli, terkait dengan masalah keluarga murid saya dan keuangan. Jadi memang dari murid ini, dari orang tuanya itu masalah uang. Bapaknya itu menghubungi bibinya yang sedang di luar negeri itu menanyakan, ada nggak uang segini, si anak ini belum bayar ini gitu. Jadi bibinya mengkonfirmasi ke saya bilang ini nggak ada bayar-bayaran ini gitu. Jadi Pak Ajo mau kita dapat apa nih setelah ngobrol hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya sebagai wali kelas bisa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua yang pihak bapak dan ibunya gitu. Intinya mereka bisa damai tanpa berbohong untuk dengan iming-iming si anak tersebut gitu. Jadi Pak Ajo ada permasalahan dengan siswa Pak Ajo ya? Betul. Kebetulan ibunya sudah tidak ada, Sudah tidak ada. diurus dengan bapaknya ya. Bapaknya. Tapi kemudian ada sedikit problem keuangan sehingga dirinya yang di luar negeri telepon Pak Ajo. Ya. Sebagai wali kelas Pak Ajo sudah melakukan apa? Kemarin saya sempat mendatangi anaknya, ngobrol, tapi ternyata anaknya itu saja tidak jujur, Ibu Yuli. Jadi dia bilang, iya ada bibi di luar negeri, enggak, dia nggak pernah ngasih duit. Nah ngomongnya seperti itu kepada saya. Loh, dari bibinya katanya sering dikirim duit gitu. Terus kemarin kan anak ini juga problemnya jarang masuk ke ini Ibu Yuli. Jadi beliau ini dia setiap hari Rabu tidak pernah masuk. Pas kami tanya, ternyata dia bantuin ayahnya berjualan di pasar.
saya tanya ke bibinya, ayahnya itu kerja tani bukan berjualan. Jadi saya, wah ini yang mana yang saya percaya ya gitu. Iya. Saya mau percaya dengan bibinya yang luar negeri, dia tidak ada di lokasi. Saya percaya dengan bapaknya ternyata banyak bohongnya. Anaknya pun bingung gitu saya tanya. Jadi mungkin solusinya yang sudah saya lakukan adalah ngobrol dengan anaknya saja. Untuk kedua orang tuanya pun masih sulit saya untuk bisa berbicara. Pak Jo sudah mencari informasi langsung ya ke orang tua, ke Betul. anak tersebut dan ke bibinya. Terjadi ketidakselarasan Betul, info. iya. Apakah Pak Jo sudah bertanya pada pihak lain? Kalau untuk saat ini belum, Ibu Yuli. Mungkin nanti saya rencanakan aksi selanjutnya ke depan. Saya akan bertanya mungkin kepada tetangganya ataupun rekan sejawatnya yang kenal dekat gitu. Tapi memang saya tanya dengan teman-teman, tidak ada yang dekat sama si anak ini gitu. Jadi aduh apa ya, mungkin ke tetangganya dulu deh saya tanya gimana si anak ini gitu. Jadi sebenarnya Pak Jo butuh dukungan ya Betul. dari Sama saya sudah ada obrolan sedikit sama guru-guru lain Oh, juga. iya. Tapi memang mereka bingung karena waduh itu kan masalah keluarga ya bang gitu, nggak bisa ikut campur lah gitu ya. Saya juga ya kayak mana ya gitu sih gitu. Ya pokoknya saya berbicara dengan Ibu Yuli ini, saya sudah ada rencana lah yang pasti ke depannya. Insya Allah memang ini kan tanggung jawab wali kelas ya Ibu Iya, Yuli. betul, Saya juga Pak Jo. bingung. Guru-guru lain juga ya mungkin tahu, tetapi ya sudah gitu, hanya bisa mengasih semangat lah bahasanya seperti itu. Jadi rencana yang paling dekat itu apa Pak Jo? Iya, setelah saya mengobrol dengan anaknya, ya mungkin saya akan cari tahu dulu siapakah orang terdekat dia di rumah, teman mainnya lah ya, apa enggak tetangganya gitu. Ya, mungkin itu, mungkin hari Senin atau mungkin setelah itu untuk kita bisa merencanakan tersebut. Kalau dalam waktu dekat ya. Pasti Bu, Senin, karena Pak Jo. meresahkan sekali Bu ya. Saya Iya. jadi pusing kan. Iya betul Pak Jo. Itu Betul. sudah Pak Jo rencanakan hari Senin akan lebih lagi ya melakukan Betul. pendekatan, akan lebih mencari tahu lagi. Iya. Iya seperti itu Pak Jo. Ada Ya. lagi mungkin yang lain Sudah yang akan- cukup. Ya akhirnya saya mempunyai solusi ya Ibu Yuli. Iya, Pak. Insya Allah nanti rencana ini kalau misalnya berhasil, saya akan cerita lagi sama Ibu Yuli. Iya, makasih Pak Jo. Saya Sama-sama. tunggu ya ceritanya. Siap. Terima kasih Ibu Yuli. Ya, luar biasa Pak Ajo dan Bu Yuli sudah melakukan proses coaching yang menurut saya tadi sudah memenuhi alutsistanya. Ya, tadi Bu Yuli selaku coach tadi kan sudah memilih kompetensi mendengarkan secara aktif ya, atau Iya. secara penuh. Nah, lain kali nih dalam kesempatan yang lain Bu Yuli akan meningkatkan kompetensi apa dalam proses coaching selanjutnya? Iya, nanti saya akan berusaha untuk meningkatkan di dua kompetensi lain Pak. Betul. Kehadiran secara penuh dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Iya. Ya, luar biasa Pak Ajo dan Bu Yuli tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Luar Lega lah. Pak Ajo Luar plong ya. biasa, Bu plong. Yuli juga sudah Iya. Luar biasa. Senang, Pak. mendengarkan Senang secara sekali. aktif Bisa. tadi ya, Iya, sesuai dengan kompetensi yang Bu Yuli pilih ya. Iya. Tadi memilih Mendengarkan secara mendengarkan secara Betul. baik. Selanjutnya Bu Yuli, ketika akan melakukan coaching selanjutnya nanti kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu Yuli pilih untuk mengembangkan dalam proses coaching yang akan datang? Iya, Pak. Saya nanti akan berusaha untuk mengembangkan dua kompetensi lain, yaitu kehadiran secara penuh dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya kita. Saya selaku supervisor mendengarkan proses coaching Pak Ajo dan Bu Yuli. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi nih Bisa. obrolan kita kali ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Sama-sama, Bu Pak Yuli Adi. dan Pak Ajo ya sudah bersedia hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Yuli ya, Pak Ajo. Sama. Siang Pak Ajo, Pak Andi. Siap. Siang Ibu Yuli. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Pak Ajo dan Pak Andi siang ini? Senang. Melelahkan sih Bu Yuli ya.
banyak kegiatan ya. Kegiatan yang cukup Kegiatan. padat seperti itu. Iya, dan kita akan melaksanakan proses coaching gitu. Pak Ajo sebagai Coach. iya coach. Pak Andi sebagai Coaching. coaching. Iya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Ajo lakukan? Ya, untuk praktek kali ini proses coachingnya menggunakan alur tirta seperti itu Bu Yuli. Jangan lupa untuk 3 kompetensi yang harus dipenuhi ya Pak Ajo. Siap. Dari 3 kompetensi itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot, Pak Ajo akan meningkatkan kompetensi yang Dalam hal ini akan saya ambil yang kehadiran penuh yang pertama, present. Oke, kalau begitu. Silakan Pak Ajo tadi. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu Yuli. Siang Pak Jo. Siang Pak Andi, Ada waktunya sebentar Pak Jo. insya Allah ada Pak Andi. Gimana Pak Andi? Pengen cerita Pak Jo. Dari kemarin tuh pengen nemuin Pak Ajo, tapi kayaknya Pak Ajo lagi sibuk. Ya. Lagi banyak kegiatan Pak. Iya Pak Andi, alhamdulillah bulan Agustus kemarin banyak kegiatan. Gimana Pak Andi? Ada cerita? Iya. Ada beberapa masalah sih Pak Ajo yang terkait dengan pembelajaran Pak Ajo ya. Akhir-akhir ini kan kita disibukkan dengan kegiatan di 2 Agustus Pak Ajo ya. Betul, sangat Pak. Masuk ajaran baru itu kan pertengahan bulan Juli Bulan tanggal Juli. 17 gitu. Kemudian di bulan Agustus kegiatan itu banyak sekali Pak Jo. Betul. Baik itu hari pramuka, kemudian persiapan HUT RI dan lain sebagainya gitu. Nah, saya merasa banyak belum maksimal Pak Jo di kelas saya Pak Jo gitu. Terkait tentang pembelajaran di kelas saya Pak Jo. Oke, berarti memang dari coach ini apa yang ingin dituju dari pembicaraan ini kita Pak? Saya berharap Pak Jo tujuan ngobrol-ngobrol kita Iya. ini Pak Jo ya, mungkin yang pertama dapat meringankan keluh kesah saya Keluh Pak kesah, Jo. ya. Jadi yang selama ini mungkin saya ini adalah beban gitu Pak Jo ya. Mungkin dengan saya bercerita dengan Pak Jo ada sedikit solusi nantinya untuk menyelesaikan masalah saya Pak Jo. Ini sebelumnya Pak Andi ngajar kelas Kelas 1 Pak Jo. kelas 1. Jadi memang kelas 1 tuh harus selalu didampingi seperti itu ya Iya, Pak betul Andi. sekali. Makanya ketika saya banyak kesibukan di luar Pak Jo itu sebagai pengurus keluarga ranting, kemudian di ketua KKG gitu Pak Jo ya, itu saya banyak meninggalkan kelas Pak Jo karena ya itu tadi, karena ada tupoksi lain yang di luar yang menjadi tanggung jawab saya juga Pak. Iya betul. Berarti identifikasinya adalah kesibukan Pak Andi yang sampai meninggalkan kelas. Iya betul sekali Pak. Itu bagaimana aksi para murid-murid kah atau wali murid, ada perkataan apa atau ada masukan itu seperti apa itu? Sejauh ini Pak Jo, Mhm. kalau masukan dari orang sih belum ada. Belum. Cuman saya sebagai guru merasa tidak maksimal. Betul. Gitu, Pak Jo. Makanya saya pengen apa ya? Saya punya rencana yang di kesibukan saya ini nantinya tetap pembelajaran itu tetap berjalan. Betul. Jadi memang dalam hal dekat minggu-minggu ke depan mungkin akan senantiasa mengajar dengan waktu yang ada Iya, seperti betul itu ya. sekali, Pak Jo. Karena balas dendam bahasanya Iya. lagi. Kemarin kita sudah banyak libur gitu anak-anak. Mungkin bulan ini bulan September akan terus mendampingi anak-anak. Karena kelas 1 Pandi ya. Iya, kelas 1 itu kan harus standby. Standby ya. Guru harus bertanggung jawab Iya. di kelas seperti itu. Jadi solusinya sudah didapat seperti itu ya Pandi ya. Mungkin kedepannya saya ingin memaksimalkan tanggung jawab sih Pak. Betul, iya. Mungkin di sekolah kan ada guru nilok ya Pak Jo. ya. Oh. Nah, selama ini saya memang mempercayakan dia untuk menggantikan saya ketika saya tidak masuk kelas Pak Jo. Betul. Saya juga sudah memberikan modul ajar, kemudian LKPD yang saya sudah buat dan saya sudah berikan kepada rekan sejawat itu untuk menggantikan saya ketika saya tidak masuk di kelas. Betul. Berarti memang ketika kita tidak ada, kita tetap bertanggung jawab kepada murid Pak ya. Betul. Mungkin itu ada yang lagi masalah yang perlu diselesaikan Pak Andi? Mungkin sementara itu ya Pak Aja ya. Karena saya sudah kita banyak ngobrol hari ini, mudah-mudahan
titik terang lah untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya, karena kelas 1 ini Pak dia sangat masih mudah sekali gitu ya, kalau kita tinggal seperti kehilangan orang tuanya seperti itu. Ya cukup Pak Andi, semoga nanti kalau sudah ada solusi dan akhirnya berjalan dengan baik bisa ngobrol lagi dengan saya. Terima kasih Pak Ajo. Sama-sama Pak Andi. Pak Ajo, Pak Andi, tadi saya mengikuti proses coachingnya sebagai coach. Ya. Pak Ajo luar biasa. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Pak Andi setelah proses coaching tadi? Lega Bu Yuli karena sudah mengeluarkan unek-uneknya sama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti proses coachingnya terlaksana dengan Iya, baik betul. dan lancar. Soalnya nanti kalau ada masalah lagi bisa. Oh, itu yang diharapkan ya Pak Ajo. Betul. Pak Ajo, setelah ini kompetensi apa lagi yang akan Pak Ajo kembangkan? Iya, tadi sudah satu alhamdulillah. Mungkin kedepannya 2 yang tadi belum saya lakukan akan saya lakukan nanti kedepannya. Iya. Seperti itu Bu Yuli. Semoga dengan proses coaching kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita ya Pak Betul. Andi, Pak Ajo. Ya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Sama-sama, Pak Ajo. Sama-sama, Ibu Terima Yuli. kasih. Selamat siang Pak Andi, Ibu Yuli. Selamat siang Pak Ajo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, saya juga alhamdulillah sehat. Perasaannya gimana nih hari ini siang pada kesempatan kali ini kita bertemu? Pak Ajo. Letih lesu ya karena sudah siang juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching yang kali ini bertindak sebagai coach adalah Pak Andi Ya, terus. dan coachingnya adalah Ibu Yuli. Untuk itu jangan lupa memakai apa Pak Andi? Alur apa? Kita. Alur kita. Alhamdulillah. Kepada praktek ini kita jangan lupa menggunakan ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah presence, yang kedua adalah menggunakan rasa. Kita sebagai pendengar yang penuh, kita merasakan apa yang coach rasakan seperti itu. Yang terakhir adalah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Nah untuk kali ini Pak Andi bertindak sebagai coach akan mengambil yang mana nih antara 3 itu Pak Andi? Ya, baik, terima kasih Pak Ajo. Dari 3 kompetensi yang diutarakan Pak Ajo tadi, kayaknya saya memilih yang nomor 2 Pak Ajo. Nomor 2. Jadi mendengarkan secara aktif menggunakan rasa. Rasa gitu. Baik, maka dari itu telah dipilih, saya langsung serahkan kepada Pak Andi untuk mempraktekkan coach dengan menggunakan alur tirta bersama Ibu Yuli. Baik, Silakan Pak. terima kasih Pak Ajo. Sama-sama. Siang Bu Yuli. Siang Pak Andi. Iya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Sehat ya. Kemarin katanya pengen ngobrol-ngobrol nih. Ada apa Bu Yuli? Iya Pak Andi, sebenarnya sih sudah seminggu ini ya saya mencari Pak Andi, tapi mungkin karena kegiatan. Sibuk. Iya. Jadi kita belum punya waktu Iya, ketemu. betul. Gini Pak Andi, saya ini sebenarnya sudah mulai merasakan ada sesuatu yang wah kok berat ya dengan tugas-tugas di sekolah dan kegiatan-kegiatan di luar. Sepertinya saya susah membagi waktu. Jadi ada hal yang sangat penting yang pengen diobrolkan gitu Bu Yuli ya. Iya Pak Andi. Jadi kalau boleh tahu nih dari kita ngobrol-ngobrol ini tujuannya apa Bu Yuli? Iya, setelah ngobrol saya inginnya ada solusi Pak Andi dari apa yang saya rasakan, kegalauan gitu Galau Pak gundah Andi. ya. Ya, mungkin tadi Bu Yuli kan bilang sudah ada banyak masalah gitu ya. Iya, Bisa diceritakan lebih rinci lagi permasalahan Bu Yuli itu seperti apa? ya sebenarnya mungkin karena kurang bisa membagi waktu ya Pak Andi. Saya sebagai guru mata pelajaran harus masuk ke kelas, saya juga punya tugas tambahan yang ada terus setiap hari, belum lagi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, sehingga yang saya rasa kok yang satu tidak maksimal, yang satunya lagi tidak maksimal. Jadi saya sebagai guru nggak maksimal, tugas tambahan tidak maksimal, kemudian kegiatan di luar juga tidak maksimal. Jadi karena banyak sekali tugas tambahan Bu Yuli, jadi membagi waktunya sulit Iya. gitu Bu Yuli. Iya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, rencana kedepannya Bu Yuli itu seperti apa untuk menyeimbangkan antara tupoksi Bu Yuli mungkin dengan tugas-tugas lain itu seperti apa? Saya sebenarnya maunya sih ada solusi ya Pak. Justru itu saya
bertemu Pak Andi itu pengen ada solusi gitu. Kalau saya maunya nanti, oh saya jadi guru ya maksimal, kemudian tugas tambahan saya bisa selesai, kegiatan-kegiatan di luar juga bisa saya ikuti dengan maksimal. Kalaupun untuk apa yang harus saya lakukan, sepertinya saya memang harus buat skala prioritas ya Pak Andi. Mana yang harus diselesaikan dengan cepat dalam waktu yang paling dekat, mungkin itu yang akan saya selesaikan lebih dahulu. Oh gitu. Bu Yuli, kalau saya boleh tahu nih, dari skala prioritas Bu Yuli tadi yang dikatakan, kira-kira kalau dinilai dengan angka nih, Ya. itu skalanya berapa? Skalanya, kalau yang prioritas tentunya yang paling dekat dengan 10 ya Pak Andi. Tapi saya untuk mencapai itu ternyata baru di angka 5 lah Pak. 5 ya, karena sibuknya tadi ya. Iya. Oke, karena Bu Yuli tadi bilang masih di prioritas angka 5 ya, berarti kedepannya agar lebih memaksimalkan lagi dengan tupoksi yang Bu Yuli punya itu, komitmen apa nih yang akan Ibu Yuli buat ke depannya agar nanti antara tupoksi Ibu dengan waktu-waktu bisa membagi waktunya itu bisa berjalan dengan maksimal. Iya, sepertinya saya harus punya komitmen untuk diri sendiri yang pasti ya Pak Andi. Kemudian saya juga harus punya komitmen terhadap sekolah, kemudian terhadap anak-anak. Itu kayaknya Pak Andi. Itu ya Bu Yuli. Baik, luar biasa Bu Yuli. Saya tunggu rencana aksi dan komitmen ke depannya. Mudah-mudahan segera Bu Yuli eksekusi agar bisa menjalankan tupoksi Ibu dengan sebaik-baiknya Bu Yuli ya. Iya Pak Andi, makasih ya Pak Andi. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol saya tercerahkan. Ya. Jadi setelah kita ngobrol ini perasaan Bu Yuli sudah plong gitu ya. Iya Pak Andi. Terima kasih Bu Yuli. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi kembali, ngobrol kembali tentang apa yang menjadi kegalauan Bu Yuli. Iya Pak Andi, terima kasih ya Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah setelah selesai praktek coaching pada kali ini sebagai coach, Pak Andi gimana perasaannya sudah menghadapi permasalahannya Ibu Yuli? Senang Pak Jo karena kita sudah ngobrol banyak dari Bu Yuli ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini nantinya bisa menambah referensi buat yang lebih baik lagi. Kalau Bu Yuli sendiri gimana? Saya senang Pak Jo sudah bisa mendapatkan solusi. Alhamdulillah. Jadi yang sangat luar biasa tadi pertanyaannya, saya menyimak saran-saran dari Pak Andi, dari Ibu Yuli juga. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Tadi kan sudah satu Pak ya dari 3 kompetisi, yaitu mendengarkan secara penuh tuh dengan rasa seperti itu. Kedepannya nih kalau misalnya Pak Andi menjadi coach lagi, apa nih kompetisi mana yang mau dipenuhi? Iya, terima kasih Pak Jo. Mungkin kedepannya saya akan melakukan yang 2 yang belum saya terapkan tadi Pak Jo. Yang Betul. pertama mungkin dari presensi kehadiran penuh, dan yang keduanya menggunakan pertanyaan yang berbobot Pak Betul. Jo, agar lebih interaktif lagi. Iya, mungkin kedepannya nanti kalau misalnya ada ya Ibu Yuli, kalau ada masalah lagi bisa ke Pak Andi dengan menggunakan kompetensi yang lain seperti itu. Terima kasih telah melaksanakan praktek coach pada siang hari ini. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Terima Pak kasih Jo. Bu Yuli. Iya, Semoga Pak kita Jo. sukses semuanya dan sehat selalu. Amin. Amin ya Amin. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.